5 Goes to Bank Indonesia. Jadi di kesempatan kali ini kami kelompok 5 dari mata pelajaran Bahasa Indonesia akan pergi untuk mengobservasi di Museum Bank Indonesia yang tempatnya terletak di kota Jakarta Barat. Jadi kami dari Stasiun Lenteng Agung pergi naik KRL atau komuter lain dan turun di Stasiun Jakarta Kota dan saat ini sedang mengarah menuju Museum Bank Indonesia. Bener banget, tanpa lama-lama lagi, yuk gasin! Jadi guys, kelompok 5 sudah sampai di Bank Indonesianya. Sekarang kita lagi mau masuk ke dalam bangunannya. Jadi ini dia bangunannya, di bagian dari luarnya. Nanti kita bakal lihat-lihat bagian dalamnya. So, see you! Sebelumnya, pada bagian awal masuk museum terdapat sebuah replika bagaimana kondisi Bank Indonesia pada zaman dahulu. Tapi sebelumnya mohon maaf banget nih teman-teman, kita nggak bisa nunjukin foto atau videonya karena filenya kehapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke sebuah ruangan di mana yang mengilustrasikan nenek moyang orang Indonesia yang merupakan seorang pelaut sebagai mata pencaharian mereka, serta mereka yang mencari berbagai macam rempah-rempah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Dan setelah itu ada daftar para laksamana yang mengarungi lautan untuk mencari rempah-rempah. Lalu pada ruang selanjutnya terdapat ilustrasi bank yang pertama kali ada di Indonesia, yaitu Batavia Bank Van Liening yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Lalu ada daftar 3 negara yang paling serakah menjajah, yaitu Belanda, Britania Raya, dan Prancis. Di ruang selanjutnya, kita dapat melihat seragam yang dipakai para prajurit Belanda, Jepang, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kita dapat melihat mata uang yang digunakan oleh negara Indonesia pertama kali, yaitu Ori dan Orida, yang mana Orida mencakup mandat, bon pasar, bon beras, serta cek. Dan akhirnya diganti oleh uang RIS yang dicetak oleh DJB atau Dea Vage Bank sebagai bank sirkulasi untuk menggantikan Bank Ori dan Orida. Lalu di dalam ruangan yang sama, kita juga dapat melihat berbagai bentuk logo Bank Indonesia yang berganti dari masa ke masa semenjak awal berdirinya Bank Indonesia hingga saat ini, yaitu tahun 2023. Oke, di ruangan selanjutnya bakalan dibahas bahwa perekonomian negara Indonesia dibagi menjadi 7 periode. Dan saat ini kita bakal jelasin dulu ya periode pertamanya. Periode pertama yaitu menuju negara modern, yaitu pada tahun 1953 sampai 1959, yang mana pada masa ini masih banyak pemberontakan di beberapa daerah Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia masih belum stabil pada periode ini dikarenakan pemerintah masih harus fokus dalam membasmi para pemberontak.
Lalu kita berpindah pada ruang selanjutnya yang terdapat penjelasan tentang periode 2 perekonomian Indonesia, yaitu membangun sikap kebangsaan pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini terjadi hyperinflasi mengakibatkan pemerintah melaksanakan pembangunan besar-besaran, sementara penerimaan sangat terbatas. Tetapi proyek-proyek besar saat itu hingga saat ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Periode ini diakhiri dengan turunnya Soekarno dari bangku kepresidenan. Periode 3 yaitu ekonomi sebagai haluan negara pada tahun 1966 sampai 1983. Pada masa ini pemerintahan terjadi pergantian rezim dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto, yang dimana pembangunan ekonomi menjadi panglima di masa Orde Baru. Pada masa ini Indonesia berusaha mengendalikan inflasi yang terjadi pada masa sebelumnya. Yang diutamakan adalah sektor produktif. Periode keempat dalam masa perekonomian Indonesia adalah globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara, yaitu pada tahun 1983 hingga 1997. Pada periode ini perekonomian Indonesia sangat melaju pesat dan sangat berkembang pesat, investasi dan pinjaman luar negeri mengalir tanpa henti. Posisi BI sedikit menyulitkan di periode ini karena Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri, sehingga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah yang saat itu ingin mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Periode kelima adalah krisis segala lini, yaitu pada tahun 1997 sampai 1998. Pada masa ini nilai rupiah terjun secara drastis dan semakin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998, yang mana sebelum krisis 1 dolar adalah 2.300 dan setelah krisis harga 1 dolar menjadi 16.500. Dan pada akhir 1998 rupiah akhirnya mulai stabil menjadi 7.500 sampai 8.000. Dan pada masa ini ada 16 bank yang ditutup karena krisis moneter, dan di sini juga ada ilustrasi mesin ATM dan motor yang menjadi korban kerusuhan Mei 1998 beserta dengan foto-foto pada saat kejadian Mei 1998. Periode 6 adalah bebenah pasca krisis, yaitu pada tahun 1999 sampai 2004, yang mana pada masa ini pemerintah sedang berfokus membangun kembali proses perekonomian Indonesia setelah krisis moneter pada tahun 1998. Lalu di ruangan selanjutnya terdapat periode ke-7 dalam perekonomian Indonesia. Periode 7 adalah fokus ulang peran Bank Indonesia, yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2011. Pada periode ini dikeluarkannya amandemen Undang-Undang Dasar Bank Indonesia dan juga sistem-sistem pembayaran antara Bank Indonesia dan pemerintah. Lalu kita berpindah ke ruangan selanjutnya yang berisi sejarah bank syariah.
Periode sebelum Bank Syariah pada tahun 1905 sampai 1991 terdapat bunga utang piutang di tanah air. Adanya praktik bank tanpa bunga dari awal abad ke-20 dan juga terdapat perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Lalu terdapat perekonomian Indonesia pada saat ini ketika uang tidak harus dipegang. Lalu di ruang selanjutnya terdapat ilustrasi bagaimana kondisi ruang direksi Bank Indonesia pada tahun 1993. Nah, di ruang selanjutnya, nama ruangan ini adalah ruang sang pemimpin, tempat berkantor jajaran direksi dari The Yavace Bank. Nah, ruang kerja ini tersambung langsung dengan ruang rapat kecil di sampingnya untuk para direksi menyusun laporan mingguan bank. Nah, di ruangan selanjutnya ini, nama ruangannya adalah tempat segala kebijakan bermula. Tempat di mana para jajaran direksi, pemimpin bank The Yavace Bank membuat keputusan dan segala kebijakan yang akan dilakukan untuk The Yavace Bank. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah jendela yang diberi nama Di Bawah Lindungan Sang Dewa, yang dimana terdapat 4 gambar, yaitu gambar yang paling atas merupakan dewa Hermes yang dalam mitologi Yunani yang merupakan dewa pelindung perdagangan, dan di bawahnya kita akan melihat lambang-lambang dari setiap daerah yang didirikan sebuah The Yavace Bank. Lalu terdapat ruang yang dinamakan nuansa hijau menyejukkan suasana. Ruang ini bagian dari Binnen Hospital. Ketika gedung ini digunakan oleh DJB pada tahun 1828, ruang ini difungsikan sebagai ruang rapat direksi. Setelah itu terdapat ruangan numismatik yang berisi koleksi-koleksi uang dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu juga terdapat pintu geser yang berisi uang-uang dari berbagai macam negara. Terdapat alat mesin cetak ori dan terdapat komik-komik yang menggambarkan situasi perekonomian atau uang pada zaman dahulu. Lalu pada ruangan ini terdapat replika emas.
Oke, di ruangan selanjutnya kita bakal melihat bagaimana cara Bank Indonesia membuat serta mencetak uang, serta alat cetaknya yang digunakan dari uang pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hingga alat cetak yang digunakan pada saat ini. Oke, di tempat terakhir perjalanan kita terdapat toko souvenir yang mana kita bisa membeli berbagai macam cenderamata khas dari Museum Bank Indonesia. Jadi guys, itu dia pengalaman kelompok 5 di Bank Indonesia. See you next time. Dadah.